Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Deolandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek dari PPGBL pada acara 11 tentang reaksi natif CRUD atau CRUD 1. Nah, yang pertama yang dilakukan yaitu pembuatan folder JSON server, yang dimana JSON server sendiri merupakan alat sederhana yang digunakan untuk membuat REST API sementara atau MOOC API dengan cepat menggunakan file JSON sebagai database-nya. Selanjutnya, untuk JSON server sendiri ini kita sering digunakan dalam pengembangan aplikasi, yaitu pertama prototyping API, testing API, dan simulasi CURD operation. Nah, di sini kita melakukan testing API dan simulasi CURD. Nah, di mana JSON Server sendiri ini mendukung operasi CURD, create, read, update, dan delete, sehingga pengembang itu dapat menguji semua metode HTTP. Untuk get-nya sendiri itu menampilkan data dari API. Selanjutnya, ini ada post, yang dimana ini untuk menambahkan atau membuat data. Selanjutnya, ini ada patch, itu untuk melakukan update atau perubahan data atau modifikasi data. Lalu ini put itu juga sama fungsinya dengan patch. Lalu ini ada del untuk menghapus data. Nah, selanjutnya, ini kita dapat melakukan running dengan menggunakan API JSON Server Host ini untuk IP-nya, lalu ini masih JSON karena ini kita membuat sebuah data yaitu sesuai JSON. Selanjutnya pada bagian salah ini kita melakukan penambahan pada project Awesome, kita menambahkan file yaitu create data, yang dimana ini kita pertama melakukan importnya, yaitu kita menggunakan ini view, terus preview, next input, proceed, dan text. Nah, selanjutnya ini ada constraint data, yang dimana ini berguna untuk state management yang menggunakan use state untuk menyimpan nilai dari inputnya. Nah, di sini ada const JSON URL, yang dimana ini kan saya menggunakan emulator dari HP. Jadi ini saya harus melakukan tethering atau hotspot dari HP ke laptop. Dengan API address-nya itu seperti ini, 3000-nya itu diambil dari eh database-nya, yaitu pada mahasiswa. Nah, ini yang kita ambil itu yaitu first name, last name, kelas, dan gender dan email. Yang ini juga kita ada membuat juga untuk fungsi submit, yang dimana ini untuk mengirim data ke server. Nah, fungsi submit ini mengirimkan data ke dalam format JSON ke server dengan menggunakan fetch ke endpoint. Nah, ini fetch-nya itu juga sama IP-nya dengan menggunakan HP saya. Lalu ini const datanya ini sama seperti yang create data, yaitu berisi first name, last name, email, class, dan gender. Nah, ini menggunakan metodenya post. Yang dimana ini untuk menambahkan atau membuat datanya. Lalu step application dari JSON, kontennya dari application juga. Nah, ini untuk responnya, yang dimana ini rate-nya akan tuliskan Slay. Ini juga bisa diganti jika ingin mengubahnya atau data telah disubmit, itu juga boleh. Nah, ini untuk first name, last name ini harus sesuai dengan data yang kita isi pada bagian ketika kita akan menambahkan data. Lalu selanjutnya, nah, ini ada retro untuk save area, di mana ini eh, berisi fitur utama yang berisi input view-nya itu, input from-nya itu ada 5 input, yaitu nama, first name, last name, kelas, gender, dan email. Selanjutnya ini untuk submit datanya, ini untuk submit prosesnya, ini data dikirim menggunakan HTTP post ke URL server JSON. Nah, seperti ini. Kayak apa namanya? Aturnya itu seperti itu. Selanjutnya untuk respon dan risetnya, ini menampilkan arlet untuk memberi.
tahu bahwa data itu berhasil untuk dikirim atau semua dari input tersebut itu diriset setelah mengirim data berhasil. Nah, jika kita udah ngirim datanya atau submitnya gitu, nanti akan kereset jadi lagi atau kosong lagi. Nah, selanjutnya ini ada ini untuk export default datanya, lalu ini ada untuk stylenya, beberapa style yang dimana ini terdapat tiga style yaitu style title, input, dan button. Nah, style title ini sendiri memberikan gaya pada fungsi judulnya, lalu untuk inputnya itu memberikan gaya pada field input agar lebih rapi. Nah, ini bagian inputnya. Lalu untuk buttonnya itu untuk memberikan garis sederhana pada tombol untuk kita menyimpan. Lalu ini pada jalur mahasiswa navigasinya, kita itu menambahkan untuk bagian create data dan list datanya pada bagian import. Di mana untuk bagian list data itu kita pada bagian setting screen, untuk create data itu di bagian home screen-nya. Nah, ini untuk web screen-nya, kita menambahkan ini acara kemarin, GitHub saya. Lalu ini untuk fungsi dari eh, home screen-nya. Ini namanya itu home. Untuk komponen itu pada bagian home screen. Nah, ini juga sama untuk tab screen-nya ini untuk data mahasiswa. Nah, namanya data mahasiswa. Nah, ini sesuai dengan font awesome icon-nya itu sesuai dengan awesome yang kita gunakan. Nah, ini untuk bagian yang GitHub. Nah, yang terakhir pada list data, ini kita juga membuat file baru yang dimana ini ada konsumsi data. Konsumsi data ini untuk mengambil data dari API-nya, yang dimana ini menggunakan tetap API maksudnya IP dari HP saya karena hotspot, karena menggunakan emulator dari HP. Lalu ini untuk set loadingnya, set data user dan refresh. Nah, di sini itu kita menggunakan eh fetch pas ini untuk mendapatkan data dari URL dari API. Tuh. Nah, terus data ini tuh disimpan dalam state pada data user. Tuh, ini. Lalu untuk use effect ini digunakan untuk memuat data saat komponen pertama kali itu di render. Nah, ini untuk refresh page-nya. Lalu ini ada juga delete datanya. Nah, untuk menampilkan datanya itu kita menggunakan eh list yang digunakan untuk menampilkan daftar dari data mahasiswanya. Lalu setiap item itu berisi nama, nama depan, nama belakang, kelas, dan gender. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk bagian refresh-nya, kita itu menggunakan full to refresh yang diimplementasikan menggunakan on refresh dan state refresh. Nah, selanjutnya untuk delete data, di sini ada pembuatan tombol hapus untuk menghapus data mahasiswa tertentu melalui metode delete ke API-nya. Nah, di sini menggunakan konfirmasi alert sebelum menghapus datanya. Jadi kita harus konfirmasi terlebih dahulu. Nah, ini bagian untuk list-nya yang tadi telah saya jelaskan. Ini Shuffle. Ini sesuai dengan font ISO-nya. Nah, ini untuk bagian hapus. Nah, ini outline itu hapus data. Yakin ingin menghapus data ini, nanti bisa klik ya atau tidak gitu. Nah, untuk ya itu jadi kita memproses untuk mendelete data. Kalau tidak berarti ya tidak mendelete data gitu. Nah, untuk colornya itu berwarna red atau merah. Nah, ini untuk stylenya atau bagian eh, kita pengaturan jenisnya seperti itu. Nah, untuk bagian taninya, nah seperti ini kita dapat ngisi nama depannya, umpamanya Trisna, belakang Wulandari, terus kelasnya B, jenis kelamin
email. Untuk email itu kita buka di @gmail.com. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Nah, ini akan muncul alert-nya yaitu Justice League. Lalu kita bisa klik OK. Selanjutnya, kita masuk ke data mahasiswa. Nah, di sini data mahasiswa itu akan merekam hasil dari kita telah mengisi tambah data tadi. Nah, di sini udah ada Trisna Wulandari, saya juga udah menambahkan beberapa data. Nah, data ini itu kita bisa hapus. Contohnya kayak ini. Untuk yang Amirul Fahmi ini bisa dihapus. Nah, yakin akan menghapus data ini. Nah, ini bisa klik tidak. Kalau tidak itu tidak akan menghapus. Nah, kalau iya itu akan datanya akan hapus gitu. Nah, udah tidak ada kan? Nah, seperti itu. Ini. Coba. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.